Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Satu hari telah berlalu saat kita mengawali lembaran kehidupan baru. Ada begitu banyak rencana, niat yang ingin kita capai di tahun yang baru. Tetapi, masihkah kita disibukkan dengan menjadi diri yang bertopeng? Ataukah kita senantiasa mau bersikap rendah hati dan berani untuk hidup di dalam kebenarannya? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau telah memberikan pencerahan kepada gerejamu melalui teladan Santo Basilius dan Santo Gregorius untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berilah kami keberanian untuk senantiasa mencari kebenaran-Mu dalam kerendahan hati, serta berani menghidupi sabda-Mu dalam persiaran hidup kami yang nyata di tahun yang baru ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam suratnya yang pertama Rasul Yohanes mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa apa yang telah kita dengar harus tetap tinggal di dalam diri kita. Artinya, Sang Sabda yang telah menjadi manusia yang baru saja kita rayakan tentu tetap ada di dalam hati kita. Kita diajak untuk berani lahir menjadi baru, menjadi pribadi yang baru dari segala sesuatu, yang tidak lagi sibuk mengeluh harus berbuat apa, tetapi menjadi pribadi yang menginspirasi dan memberikan solusi yang solutif bagi perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Pada hari kedua dalam tahun ini, Anda, saya, serta kita semua diajak untuk tetap meneruskan apa yang sudah baik yang sudah kita lakukan. Menghidupi firman Tuhan berarti kita mempertahankan segala sesuatu yang baik menurut rancangannya dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan lebih peka terhadap rancangan Tuhan atas hidup kita. Mungkin selama ini kita lebih sibuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Kita menjadi stres karena kita mengikuti apa yang menjadi ambisi kita yang tak pernah terpuaskan dengan tercapainya sesuatu yang kita impikan. Selalu ada sesuatu yang lain yang membuat kita akhirnya tidak berhenti untuk mencari kepuasan-kepuasan meskipun sifatnya hanya duniawi. Di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali akan tugas dan peranan kita masing-masing. Seringkali ketika kita membuka lembaran baru, kita disibukkan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Mengeluh bukanlah solusi. Menggerutu bukanlah cara terbaik untuk mengatasi. Situasi di mana kita berada memanglah demikian adanya. Tetapi yang membuat Anda, saya, serta kita semua menjadi bertumbuh, berkembang, bahagia bukan karena di mana kita tinggal, tetapi bagaimana cara kita memandang dari setiap persoalan yang ada, dari lingkungan yang ada, bagaimana kita menghidupi dan beradaptasi di mana kita tinggal. Yohanes mengajarkan
bahwa tentang jati diri sebagai orang Katolik atau sebagai murid Kristus ialah hidup dalam kebenaran dan senantiasa mewartakan kebenaran. Setahun yang lalu kita disuguhkan panggung kehidupan yang penuh dengan berbagai macam dinamika kehidupan manusia. Ada yang bertopeng di balik kebohongan, bahkan ada yang ingin menggunakan kebohongan untuk memperoleh suatu ketenaran. Gimik, bahasa, cara, dan juga mencari sensasi hanya supaya terkenal. Tetapi itu bukanlah jati diri orang Katolik. Jati diri sebagai pengikut Kristus yang sejati, mestinya ia hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam fakta yang ada. Dia tidak bertopeng. Dia senantiasa menjadikan diri sebagai saksi akan kasih Allah yang nyata di dalam setiap lembaran kehidupannya. Perubahan memanglah akan tetap ada, tetapi perubahan yang menginspirasi dan memiliki kekuatan daya ubah harus dimulai dari diri sendiri. Dengan kita mengubah diri kita, memberikan kesaksian, maka apa yang kita lakukan jika hal itu berkenan dan sesuai dengan rencana Tuhan, percayalah, apa yang kita lakukan sungguh akan membawa perubahan dan membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita jadikan diri kita berkat dan bukan sebagai sumber persoalan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang begitu besar kalau kita hanya pandai di dalam berkata-kata, tetapi tidak berani memulai dari dalam diri kita. Karena nilai yang utama dalam keutamaan sebagai pengikut Kristus ialah kesaksian yang sejati dari diri kita sendiri dan berasal dari hati yang murni. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.